Ya, Pak. Oke, Ya, kita mulai, Pak. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat-sahabat channel Pusuka Demil. Ketemu lagi di Pusuka Demil, kuliah seru kau dengan Emil. Ya. Bila konten pada YouTube ini menarik buat Anda, para penstudi ilmu hubungan internasional, silakan untuk subscribe atau di-share informasi yang ada, karena semua hal yang disampaikan di sini adalah hal-hal yang seru mengenai ilmu hubungan internasional. Dan jangan lupa untuk klik tanda lonceng untuk terus mendapatkan informasi update dari channel Pusuka Demil. Udah seru kalau dengan Emil. Dan kebetulan pada hari ini Seru. saya ditemani oleh Pak Fauzi, Pak Fauzi MA. Pak Ya. Fauzi MA ini merupakan dosen sekaligus kaprodi di Universitas Al-Malikum Muslim Aceh. Nah, Al-Muslim, Pak. beliau Al-Muslim, ya mohon maaf Pak, karena di saya tertulisnya Al-Malikum Muslim. Al-Muslim Aceh gitu ya, Iya. gitu. Nah, Pak Fauzi ini memiliki ketertarikan dalam hal Uni Eropa, isu-isu di Uni Eropa, kawasan Eropa, dan beberapa kali kami ini berinteraksi dalam satu penelitian selama hampir 1 tahun ke belakang ya Pak ya, Iya, iya, hampir 1 tahun benar, kita benar. itu terlibat penelitian. Iya, iya. Kemudian juga sekaligus Pak Fauzi ini alumni dari pesantren. Di mana Pak pesantren dulu Pak? Di apa? Di SMP saya di Jemala Amal di Aceh itu di Lunggutu, kemudian melanjutkan dari situ ke Gontor Ponorogo, Jawa Timur ya. Oh Gontor ya, Ponorogo Jawa Timur. berarti alumni Tahun Gontor ya Pak ya? ya 2001, keluarnya 2001. Luar Alumni. biasa. Eh, jadi jadi Uh, jadi itu Mas jadi itu Mas Emil, artinya kayaknya saya selaku alumni pesantren kayak punya tanggung jawab untuk bicara tentang Islam dan hubungan internasional kan. ya, Lagian di Universitas Al Muslim itu ada tiga konsentrasi, perdamaian, kemudian ekonomi politik internasional. Nah, satu lagi itu waktu kita gagas ini belum muncul konsentrasi Islam dan HI. Kemudian saya sampaikan kita perlu membumingkan satu konsentrasi tentang masalah Islam dan HI, karena pada 2004 sendiri itu di Eropa itu sudah orang sudah mulai mengkaji tentang Islam dan HI. Nah, kita di Indonesia dengan mayoritasnya Muslim, kenapa nggak mencoba untuk menjadikan ini sebagai salah satu konsentrasi di program studi hubungan internasional Universitas Al Muslim gitu. Jadi atas itu kemudian teman-teman mengamanahkan saya menggawangi konsentrasi Islam dan hubungan internasional. baik, baik. Ini cukup menarik ini. Teman ini di dalam studi HI itu sendiri kan kita secara tradisional mengenal ilmu ini berasal dari Eropa atau dari Barat sebenarnya begitu kan. Jadi kebanyakan perspektif yang disampaikan itu adalah perspektif Barat. Nah kemudian berkembang perspektif itu kepada paradigma non Barat gitu. Oh sudah mulai Iya, banyak yang membahas misalkan paradigma Timur gitu ya, yang iya, ditulis oleh Profesor Amitabh Acharya gitu. Dia mengatakan bahwa sebenarnya perspektif dalam ilmu hubungan internasional itu bukan hanya dari Barat, tetapi juga ada perspektif Asia gitu. Di dalamnya ada Cina gitu kan, kemudian ada Indonesia disebutkan juga di dalam waktu itu, kemudian ada Jepang gitu. Nah, tapi yang sangat mencuat belakangan adalah Cina gitu, karena cukup Cina itu sekarang ini cukup masif gitu di dalam sistem internasional pengaruhnya itu. Nah kemudian sebenarnya sudah ada pandangan-pandangan sebenarnya Islam juga punya kontribusi loh di dalam ilmu hubungan internasional begitu. Nah, waktu saya kuliah dulu memang saya belum dapat itu perspektif Islam dalam ilmu hubungan internasional. Baru kemudian setelah saya menyelesaikan kuliah saya S2 di UI,
teman-teman mulai banyak membicarakan mengenai perspektif Islam karena salah satu buku yang terkenal itu The Clash of Civilization itu membahas gitu. Salah satunya bahwa nanti ke depan gitu benturannya gitu ya. Betul, benturan di dalam hubungan internasional itu adalah antara Barat versus Timur. Timur yang dimaksud ini adalah Islam begitu. Nah itu yang kemudian muncul pembelajaran mengenai sebenarnya bagaimana Islam di dalam ilmu hubungan internasional. Karena saya masih ingat waktu saya mahasiswa S1 itu dikatakan Islam tuh nggak bisa gitu maksudnya kita kan belajar demokrasi ya Pak, demokratisasi, demokratisme gitu, nggak bisa ini masuk gitu Islam dengan demokrasi karena satu perspektif Barat, yang satu perspektifnya mengenai agama gitu kan. Nah, stereotipnya gitu muncul gitu ya, berkembangnya gitu. Betul. Kemudian kan muncul ini ya Indonesia ternyata muncul sebagai negara demokrasi ketiga yang mayoritas penduduknya adalah Islam. Nah, ini kaget gitu kan, penduduk dunia kaget pada waktu kok bisa gitu kan. Akhirnya kita banyak dijadikan percontohan gitu kan. Gitu sehingga muncul Arab Spring gitu kan yang sebenarnya bukan musim semi juga gitu kan, tapi perubahan sistem di Arab gitu. Nah, ini menarik nih karena kebetulan Pak Fauzi ini fokusnya memang pada Islam dan hubungan internasional. Gimana nih menurut Pak Fauzi gitu mengenai Islam dalam ilmu hubungan internasional? Biar teman-teman kita ini terbuka wawasannya, Pak. Iya, benar. Apa yang Pak Emil sampaikan itu ya artinya stereotip kemudian ketika berbicara tentang masalah religiusitas, khususnya ketika kita tarik ke dalam Islam, banyak orang memahami ini nggak bisa klop nih, kan? Nggak klop antara HI dengan Islam, karena rujukannya kita kembali ke tahun 1648 ketika Westphalia yang dijadikan sebagai tonggak sejarah gitu ya, tonggak sejarah yang anak-anak HI itu tuh harus tahu tentang bagaimana perjanjian Westphalia yang merubah tatanan dunia, yang bahkan disebut sebagai salah satu pionir kajian-kajian hubungan internasional mulai dibicarakan gitu. Westphalia menjadi patokan waktu itu gitu. Jadi ketika kita coba menelusuri tentang masalah perang historis ya, Westphalia yang selama 32 tahun antara dua negara kecil waktu itu, saya mikir kalau jauh sebelum itu ketika proses Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW melakukan proses hijrah ke Madinah. Artinya, ini menarik gitu. Kalau Quraisy Shihab menggunakan kata konsep madani, masyarakat madani adalah kata lain daripada modernitas, peradaban. Kalau bahasanya tadi di Clash of Civilization itu kan clash-nya peradaban gitu. Artinya dalam historisnya hijrah itu ke Madinah itu bisa kita lihat sebagai miniatur negara-negara yang kemudian keberagaman segala suku kemudian berkumpul di sana. Artinya peradaban itu sudah muncul pada saat itu. Yang menarik ketika Islam, ketika para Muslim muhajirin ya, orang Muslim berada di Madinah, ada satu kondisi di Madinah pertarungan antar suku, suku Yahudi kemudian Khaus gitu ya, suku Aus kemudian suku-suku dari tanah Arab gitu, yang itu juga persaingan dan pertarungannya itu sudah berjalan cukup lama gitu. Penyelesaian hukum, kemudian bagaimana penyelesaian konflik antara kelompok Yahudi dan Arab dan masyarakat yang ada di Madinah itu dilakukan secara tribe law gitu kan. Artinya
sebuah hukum tatanan yang mereka percayai gitu. Nah, ketika Islam datang, yang menarik adalah terciptanya satu piagam perjanjian. Kalau misalnya di dunia Barat dikenal dengan ada perjanjian Westphalia sebagai salah satu tonggak sejarah daripada HI, di Islam sendiri ada piagam yang disebut piagam Madinah waktu itu. Piagam Madinah. Kalau misalnya kita telusuri 48 pasal yang ada di piagam Madinah itu sendiri, itu eh, itu terbagi kepada beberapa cakupan tema. Yang pertama adalah pembentukan negara. Artinya sudah terpikirkan oleh Nabi Muhammad, karena memang orang-orang Yahudi dan Arab di Madinah mempercayakan untuk membuat piagam Madinah itu kepada Nabi Muhammad, bukan karena dia nabi atau apa, tapi karena labeling Al-Amin dan kepercayaan orang-orang sebelumnya kepada dia gitu, sebagai satu individu gitu. Artinya piagam Madinah kemudian di drafting oleh Nabi Muhammad SAW, dan itu diajukan kepada kepala-kepala suku yang ada di Madinah, dan semuanya sepakat karena piagam Madinah itulah yang membuat satu tatanan baru kehidupan Madinah itu menjadi lebih universal, lebih rahmatan lil alamin, lebih menghargai suku yang lainnya, karena di dalam pasal Madinah itu setidaknya ada beberapa pasal dia akan mengangkat tema tentang masalah persatuan, pentingnya persatuan, kemudian pembentukan negara, kemudian tentang persoalan hak asasi manusia, kemudian tentang dia juga berbicara tentang hukum yang adil gitu ya. Hukum yang adil artinya tidak ada diversitas di situ. Kemudian semuanya menjadi sebuah kelompok yang satu. Gitu. Nah, saya pikir piagam Madinah ini bisa menjadi satu tandeman ketika berbicara hubungan internasional itu dengan perjanjian Westphalia. Gitu. Kita memulainya dengan piagam Madinah, walaupun dalam prosesnya piagam Madinah kan kemudian dikhianati oleh kelompok-kelompok Yahudi gitu. Tapi yang kita lihat adalah bagaimana piagam Madinah itu berhasil menghilangkan tendensi konflik secara sukuisme, tribal di masyarakat Madinah pada waktu itu. Jadi kalau misalnya kita melihat piagam Madinah itu bisa kita sampaikan melalui konsepnya ini bangunannya bangunan totalitarisme gitu. Artinya memang sangat kompleks, sangat menyeluruh untuk berbicara tentang nilai-nilai dan konsep-konsep yang itu kita kenal juga di dalam hubungan internasional dalam piagam Madinah. Gitu. Jadi kemudian kalau misalnya kita melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika mengirimkan surat-surat diplomasi kepada Raja Herakles waktu itu ya, Raja Herakles yang kemudian mengajak untuk mengajak untuk masuk ke dalam Islam. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah bagaimana cara Islam menghargai. Artinya tidak ada pemaksaan untuk mereka masuk ke dalam Islam. Herakles menjawab dengan baik, kemudian ya dia tidak masuk, oke, nggak masalah, Anda tidak masuk. Bukan berarti kemudian kita menjadi musuh gitu. Artinya la ikraha fid din itu tuh betul-betul diterapkan. Mungkin gini, untuk para muslim ayat Al-Quran itu juga mengajarkan tentang nilai-nilai bagaimana cara bernegosiasi. Gini, Muslim itu yang sholat nih kan ya, yang sering sholat itu mesti ada satu ayat bacaan itu Al-Fatihah gitu ya, Al-Fatihah. Kalau kita telisik lebih dalam itu, Al-Fatihah itu tahapan negosiasi gitu. Artinya negosiasi dengan Tuhan gitu ya. Ada kalau misalnya kalau mau mencapai sebuah tujuan untuk kepentingan yang ada dari kelompok atau ini Anda, ya
puji dulu. Hamdalah, puji-pujian segala macam kan. Kalau di ayat Al-Quran itu di Al-Fatihah itu awal-awalnya pujian-pujian segala macam. Wah, kamu hebat ini. Itu salah satu teknik negosiasi, gitu, diplomasi. Kemudian di akhir baru minta, gitu kan? Baru minta tuh. Jadi banyak sih pembelajaran yang bisa kita dapat di dalam Al-Quran. Persoalannya banyak yang memelintir dan mengambil beberapa nilai yang dalam Al-Quran, dan itu pembenaran terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan, sehingga stereotip seolah Islam itu tidak mempunyai kedekatan, tidak punya kedekatan dalam kajian-kajian politik, hubungan internasional atau apapun itu, ya muncul gitu, muncul. Maka menariknya ketika pasca perang dunia kedua itu kan kajian-kajian seperti ini udah mulai bermunculan. Iya. Ini menarik juga, Pak Fauzi. Saya jadi ingat beberapa tahun yang lalu itu ada mahasiswa saya yang mencoba membuat skripsi gitu ya, tapi dia mengemukakan Piagam Madinah ini tadi gitu. Di situ dia sampaikan bahwa sebenarnya Piagam Madinah itu bisa dijadikan sebagai salah satu dokumen gitu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dunia, konflik-konflik yang ada di dunia begitu. Iya, iya. Nah, permasalahannya adalah kita masih belum familiar ini, studi HI ini kan masih belum familiar dengan Piagam Madinah ini tadi gitu. Mungkin bagi teman-teman yang basicnya memang berasal dari mungkin pesantren gitu kan, atau kuliah di universitas keagamaan gitu, yang ada HI-nya, ini menjadi hal yang familiar. Tapi secara umum ini kan masih belum banyak yang paham, karena kebanyakan studi HI itu kan merujuknya kepada Westphalia ini tadi, kesepakatan Westphalia yang sampai dengan saat ini kan dijadikan rujukan dalam diplomasi, tata cara berdiplomasi, penyelesaian masalah, konflik, bahkan tata cara aturan perang pun diatur di dalam Westphalia begitu. Gitu. Nah, kalau menurut Pak Fauzi gitu ya, bagaimana sih kita bisa bisa menyampaikan bahwa Piagam Madinah itu juga merupakan salah satu rujukan gitu bagi penstudi hubungan internasional dalam melihat perspektif penyelesaian konflik gitu ya. Misal kan ada Johan Galtung gitu kan yang berbicara masalah konsep perdamaian, yang dia bilang perdamaian itu adalah menghilangkan segala bentuk atau segala jenis ancaman gitu. Jadi benar-benar zero threat gitu kalau menurut Johan Galtung. Yang tentu saja kan itu ya banyak yang menentang juga. Yang namanya zero threat itu nonsense gitu, impossible zero threat. Bahwa sistem internasional yang katanya anarki itu ancaman itu akan selalu ada, baik yang berasal dari luar ataupun dari dalam gitu. Lagi bagaimana nih kalau dari ini dari sisi Piagam Madinah gitu dalam misalkan kita ambil penyelesaian konflik begitu di dunia internasional, karena saat ini kan yang paling banyak menyedot perhatian itu orang tuh bertanya kenapa terjadi perang gitu kan. Ini pertanyaan umum nih sejak perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang dingin, bahkan sampai dengan sekarang gitu kan, kok terjadi perang. Kemudian pasca perang dingin itu kan mulai berkembang yang namanya konflik-konflik internal gitu kan, konflik internal gitu, munculnya kelompok-kelompok kelompok-kelompok insurgensi gitu ya, yang ada yang diakui, ada yang tidak diakui oleh masyarakat internasional gitu ya, termasuk kita di Indonesia juga ada gitu kelompok insurgensi itu gitu. Waktu itu kan di Aceh juga sempat bergolak gitu di Indonesia gitu, Pak. Sekarang di Papua begitu. Nah, kemudian dari permasalahan insurgensi gitu, kemudian kita masuk lagi ke masa di mana ada problematika terorisme gitu, yang titik beratnya itu terorisme itu katanya berasal dari pergerakan kelompok-kelompok Islam radikal gitu, yang kemudian saat ini sangat sangat menjadi perhatian pemerintah internasional untuk menanganinya.
ada yang setuju dengan hal itu, ada juga yang tidak, karena sebagian mengatakan bahwa enggak gitu, mereka menjadi teroris itu sebenarnya tidak memahami secara utuh gitu apa pembelajaran atau konsep di dalam Islam itu sendiri gitu. Tetapi Ya, ya. bagi kelompok teroris ini gitu kan, loh yang nggak paham itu siapa gitu kan, gitu. Nah ini menarik gitu karena teman-teman penstudi ilmu hubungan internasional tuh butuh ini ya, butuh pemahaman-pemahaman baru, perkembangan-perkembangan keilmuan, terutama perspektif non Barat ini tadi. Nah, kita mulai tadi dari Piagam Madinah itu tadi, Pak Ya, ya. Fauzi. Mungkin kita bisa memulai dengan studi komparasi gitu ya. Studi komparasi antara Westphalia dengan Piagam Madinah untuk bisa menemukan memperkenalkan Piagam Madinah itu sendiri mempunyai relevansi yang cukup kuat terhadap kajian hubungan internasional. Artinya seperti yang saya sampaikan tadi, ketika misalnya kita menelisik lebih dalam poin-poin yang ada di pasal-pasal yang ada di Piagam Madinah itu dia mengarahkan membentuk tema-tema yang sangat HI gitu. Dia berbicara hak asasi manusia, dia berbicara tentang masalah persatuan, dia berbicara tentang masalah penghargaan, dia berbicara tentang masalah keamanan, bahkan di international law, kemudian bagaimana bagaimana antara satu suku dengan suku yang lainnya. Anggap saja, oke, kita anggap Madinah adalah dunia gitu. Artinya di dalam dunia itu ada kemudian negara-negara, 3 negara yang kemudian berkonflik, Arab, Yahudi, kemudian ada pendatang baru nih, Muslim. Gitu. Bagaimana Piagam Madinah mengelaborasi nilai-nilai yang ketika Nabi Muhammad membuat itu pun dia tidak meninggalkan nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat pada waktu itu gitu. Oke, memang kalau misalnya kita salah memahami beberapa pasal, artinya ada pasal yang cukup kuat, artinya pada zaman itu hal yang biasa ketika disebutkan darah itu harus dibayar dengan darah. Persoalannya sebelum Piagam Madinah itu artinya apa ya? Sebelum Piagam Madinah itu dibentuk, ketika ada suku Arab misalnya membunuh salah satu apa ya? Membunuh salah satu orang dari suku Yahudi misalnya, maka itu akan memicu sebuah konflik antara dua suku ini. Tetapi ketika Piagam Madinah diterapkan, pola ini tidak lagi berlaku. Gitu. Artinya ketika ada satu orang dari kelompok Yahudi membunuh atau melakukan kejahatan kepada kelompok Arab, maka Anda tidak bisa menyalahkan semua suku. Gitu. Yang harus diadili adalah si pelakunya sendiri. Gitu. Nah, kemudian bagaimana Piagam Madinah juga mengajarkan tentang nilai-nilai nasionalisme, tentang nilai-nilai persatuan untuk membela negara. Artinya apa? Islam dan Yahudi merupakan satu kesatuan. Ada bunyi pasal di situ. Kemudian suku Arab dan Islam adalah satu kesatuan. Artinya tidak ada perbedaan. Oke, kita berbeda secara keyakinan, tetapi secara masyarakat yang hidup di dalam sebuah teritorial, kita adalah satu untuk bisa membela, mempertahankan Madinah itu daripada serangan-serangan luar gitu. Artinya nilai-nilai itu kalau misalnya kita merujuk kepada konsepsinya rasional realism itu sangat dekat. Jadi Anda bisa mengkaji nilai-nilai Piagam Madinah itu menggunakan konsep-konsep realism, kemudian konsep-konsepnya sosialisme gitu ya. Sosialisme itu tuh itu bisa menjadi pijakan teoritis ketika kita mau melihat Piagam Madinah dengan relevansinya terhadap hubungan internasional. Studi komparasi mungkin itu sangat dibutuhkan. Nah, menarik ketika kita berbicara identifikasi ya atau mengidentikan Islam itu dengan teroris gitu. Itu kalau ya benar kalau misalnya ya kita menyalahkan terorisnya. Kalau terorisnya ngomong ya mereka juga mempertahankan dirinya.
kalau kita kembali ke konsepnya apa itu si Chantal Mouffe itu ketika dia berbicara antara siapa teman dan siapa musuh gitu ya. Siapa teman dan siapa musuh kan itu menarik gitu. Padahal sebenarnya ketika kita mencoba untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang masalah Islam dan hubungan internasional, Islam itu sendiri, Islam itu punya satu moto gitu ya, atau punya satu slogan yang itu selalu didengungkan oleh orang. Islam itu rahmatan lil alamin. Lil alaminnya itu bukan hanya sesama Muslim gitu. Lil alaminnya itu ya seluruh dunia. Maka konsepsi ummah misalnya, konsepsi ummah itu bukan hanya Muslim saja. Ummah itu termasuk non Muslim gitu, yang berada di dalam di bawah kekuasaan Islam gitu ya, di bawah kekuasaan Islam. Gitu. Artinya Islam sangat menghargai nilai-nilai itu. Jadi Anda tidak perlu takut untuk bisa dan tidak ada nilai-nilai teror yang kemudian diajarkan di dalam Islam. Persoalan nilai-nilai teror adalah kesalahpahaman interpretasi dari beberapa ayat yang kemudian ditarik, tetapi mereka lupa ada ayat-ayat yang lain, yang melarang hal itu dilakukan gitu. Ketika kita berbicara misalnya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan, tidak ada paksaan kepada semua agama untuk ini. Kemudian ketika kita berbicara tentang ayat yang bicara tentang lakum dinukum waliyadin gitu ya. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin kita tidak bisa memahami dia sebagai agama lu, agama gue gitu. Nggak bisa. Tetapi yang harus kita lihat adalah bagaimana nilai-nilai toleransi yang kemudian ditumbuhkan di dalam lakum dinukum waliyadin. Bukan berarti ya udah agamamu, agamaku. Terjemahannya ketika kita membaca dan membayangkan, oh ya, kita nggak pedulian gitu. Enggak, bukan persoalan nggak pedulian, tetapi agamamu, agamaku, itu adalah nilai-nilai toleransi yang ditumbuhkan untuk saling menghargai. Sehingga apa? Konfliktuil yang tumbuh itu tidak muncul. Sejauh apa kemudian Anda mau menghargai kita dan kita menghargai Anda gitu kan? Persoalannya kan gitu. Nah, kadang-kadang kan namanya itu ada aja tuh orang-orang yang nakal gitu. Nah, orang-orang yang nakal kemudian aduh nggak enak nih kalau apalagi kan saya nih basicnya konsentrasi perdamaian gitu ya. Jadi ada lelucon gitu kalau misalnya di tingkatan kami orang-orang perdamaian itu, ini kalau misalnya kita damai terus, kita terus nggak ada kerjaan nih. Maka kalau misalnya supaya ada kerjaan untuk bisa mengkaji tentang masalah perdamaian, ayo kita buat konflik gitu kan. Ya, orang-orang nakal-nakal seperti ini bisa saja adalah orang yang mencoba membangun konsep-konsep intoleransi itu sendiri, dan yang paling banyak contoh dan dicontohkan itu ya dari sisi Islam sendiri. Padahal nilai-nilai Islam, praktek-praktek diplomasi yang dilakukan oleh Muslim itu cukup banyak. Kita tidak bisa menyamakan satu kondisi sejarah pada waktu itu dengan kondisi sejarah yang saat ini. Yang kita lihat adalah semangat pembentukan ide dalam menyelesaikan persoalan pada waktu itu. Semangatnya, nilainya. Kadang-kadang kalau misalnya, wah ini Piagam Madinah kalau misalnya kita buat untuk saat ini kayaknya udah nggak cocok lagi kan, harus saling membunuh atau segala macam. Bukan itu yang dilihatnya. Tapi interpretasinya jangan Anda lihat sebagai itu kondisi pada masa itu hal yang wajar gitu. Hal yang wajar. Ketentuan hukum pada masa itu hal yang wajar. Sekarang kemudian berkembang gitu kan. Maka
nilai persatuannya yang harus kita lihat. Nilai untuk kemudian sama-sama keadilan, bagaimana penyelesaian konflik, bagaimana semuanya mempunyai hak yang sama, itu yang kita lihat. Bukan kemudian kita membandingkan budaya cross kultural di zaman itu, kemudian kita paksakan, wah harus gitu, nggak gitu gitu. Nah, artinya Islam itulah yang kemudian membentuk relevansi itu sendiri secara tidak bukan secara tidak, secara jelas sebenarnya. Cuman persoalan kemampuan kita menginterpretasikan atau mentafsirkan kompleksitas yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis gitu. Kompleksitas yang ada di sana diajarkan banyak hal. Kalau misalnya dalam sejarah mungkin Al-Quran itu kan ada yang namanya Makkiyah dan Madaniyah gitu ya. Jadi nilai-nilai Makkiyah itu dia berbicara tentang tahapan tauhid, berbicara tentang masalah tauhid, tentang keimanan, hal tentang masalah fikih, masalah apa, nilai sholat segala macam. Jadi nilai-nilai ketauhidan yang kemudian banyak disebutkan di dalam surah-surah Al-Makkiyah. Tapi ketika kita melihat surat-surat Madaniyah, itu dia lebih berbicara tentang persoalan sosial, ekonomi, politik, bagaimana sampai pembagian tentang masalah hak waris gitu ya, ekonomi, kemudian ketika kita berbicara tentang masalah sekarang crowdfunding, investasi, ekonomi politik internasional, jauh-jauh hari dalam Al-Quran juga dibicarakan tentang masalah wakaf, itu dia berbicara tentang masalah sedekah gitu ya. Artinya wakaf itu adalah kalau misalnya nih, kalau kita kaji konsep ekonomi politik internasional melalui wakaf gitu, ada teori dalam hubungan internasional yang disebut social justice theory yang social justice theory, artinya dia berbicara tentang masalah keadilan, kemerataan di dalam distribusi ekonomi dan kesejahteraan itu sendiri gitu. Wakaf itu memberikan ruang terhadap itu. Persoalannya investasi atau apapun yang terjadi saat ini itu hanya menguntungkan beberapa orang saja. Wakaf dia berbicara tentang masalah distribusi keadilan, dan itu tidak hanya ketika praktek wakaf itu dilakukan, tetapi itu dia berjangka. Jadi artinya ketika saya mau wakaf ini itu dimanfaatkan oleh umat, ini dimanfaatkan oleh masyarakat banyak, gitu ya, oleh masyarakat banyak. Itu investasi. Kalau misalnya kita bilang wakaf itu adalah social investation gitu. Kalau investasi sekarang ya udah saya investasi uang, kemudian saya dapat untung gitu ya. Nah, tetapi wakaf, saya mewakafkan harta saya, tetapi keuntungannya adalah untuk umat banyak. Gitu. Keadilan itu. Gitu. Kalau bicara tentang masalah Aceh, kami merasakan itu Pak Amil. Dari wakafnya Haji Buga di Mekah, tanah yang diwakafkan akhirnya kemudian dikembangkan menjadi hotel, maka setiap jamaah haji yang dari Aceh itu mesti ada uang saku, termasuk ke mahasiswa. Dari mana? Dari keuntungan yang didapatkan hotel yang menjadi tanah wakafnya masyarakat Aceh waktu itu, pengusaha Aceh gitu. Artinya apa? Sampai sekarang pun masyarakat Aceh mempunyai bisa merasakan manfaat daripada wakaf itu, investasi itu. Artinya, dan itu sangat, dengan kondisi sekarang ini itu sangat membantu pelajar-pelajar yang dari Aceh yang kuliah di Mekah, di Arab, kemudian jamaah-jamaah haji yang pergi ke Mekah, dan itu mereka mendapatkan hak. Jadi mungkin sekitar kalau setiap jamaah itu ketika datang itu terakhir mereka dapat santunan sampai 6 sampai 7 juta per orangnya.
yang jamaah haji dari Aceh itu dari hasil pengembangan wakaf Haji Buga itu sendiri gitu. Nah itu kan cukup sangat membantu gitu ya, Iya, cukup sangat benar. membantu. Uang jajan lah Pak Emil gitu. Iya, iya. Iya, baik, baik. Ya tadi berarti di Piagam Madinah ini kan sebenarnya cukup komplit ya Pak Fauzi ya, mengatur mulai dari kalau tadi saya coba merangkum sedikit tuh. Ada permasalahan teritorial gitu kan yang sudah diatur di situ bagaimana kemudian di dalam teritorial ini masing-masing etnis atau suku gitu ya itu berinteraksi di dalamnya di dalam mempertahankan wilayah yang menjadi tempat bermukimnya mereka gitu. Nah kalau sekarang kan wilayah kedaulatan itu kalau misalkan kita lihat pada hukum mengenai misalkan UNCLOS gitu kan, United Nations on the Law of the Sea gitu kan, yang mengatur mengenai batas wilayah gitu ya, terutama bagi negara-negara kepulauan begitu. Nah, itu masih ya bukan maksudnya menyelesaikan secara keseluruhan tidak, tetapi tetap saja dibutuhkan adanya kesepakatan antar dua negara begitu dalam menentukan batas-batas wilayahnya ini tadi begitu. Karena beberapa waktu lalu di channel ini saya sampaikan bahwa salah satu adanya negara itu karena dia punya wilayah. Nah, karena dia punya wilayah, maka ada yang namanya tata cara mengenai pembagian batas-batas wilayah ini tadi disepakati bersama begitu. Nah, itu tadi menarik juga tuh bagaimana suku yang berbeda gitu ya, suku Arab dengan suku Yahudi gitu ya, itu sebenarnya di dalam satu wilayah yang sama itu dapat membagi ini tatanan sosialnya gitu kan, yang saat ini justru kalau kita belajar politik identitas karena kebetulan kita satu tahun ini memang intinya masalah identitas gitu kan, meneliti masalah identitas antara Eropa dan Indonesia gitu. Nah permasalahan identitas ini kan saat ini mencuat kembali gitu kan, menguat kembali siapa saya, siapa Anda gitu. Saya lupa itu, saya pernah baca beberapa buku terkait dengan waktu itu. Buku itu sempat populer waktu 2001 setelah pasca ini serangan teroris di WTC gitu di Amerika gitu kan. Di situ mulai mempertanyakan who are we gitu, judul buku itu siapa kita gitu. Kita di sini atau kami di sini merujuk kepada masyarakat Amerika Serikat pada waktu itu gitu. Nah, tapi kemudian ini terus berkembang, who are we ini kalau dalam belajar ilmu antropologi internasional itu gitu kan, saya baca punyanya Philip Kotak gitu ya, bahwa identitas itu terbentuk mengenai pengakuan atas identitas gitu ya, identitas kelompok dan identitas non kelompok, sehingga bisa dilihat gitu, ini kamu bukan kelompok saya gitu kan, saya kelompoknya ini gitu. Tetapi walaupun demikian di dalam kelompok itu sendiri ada identitasnya lagi begitu, bahwa apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap kesepakatan bersama, maka individu atau kelompok kecil gitu dari kelompok besar ini dapat dikeluarkan, di-expel gitu kan, gitu. Jadi ada the otherness di dalam situ gitu kan. Nah, the otherness ini bukan hanya merujuk pada eksternal, tapi juga di internal itu sendiri ada the otherness itu tadi gitu. Nah, kemudian juga tadi dibahas juga mengenai masalah ekonomi politik internasional. Wah, ini juga menarik juga ini. Kebetulan saya S2 saya itu kan memang konsentrasinya di ekonomi politik internasional gitu, walaupun tesisnya lebih kepada gerakan sosial gitu ya di Bolivia waktu itu gitu. Nah, cukup banyak persoalan-persoalan ekonomi politik internasional, mulai dari kalau kita belajar dasar gitu ya, Gilpin itu kan pertama kali di dalam bukunya itu menyatakan bahwa pertama ekonomi dan politik ini adalah dua makhluk yang berbeda gitu. Yang kemudian di dalam perdebatan di antara kedua ilmu ini, disiplin ilmu ini,
menemukan satu titik temunya bahwa apa yang terjadi di ekonomi menjadi sebenarnya cerminan politik yang akan dilakukan gitu. Sementara politik yang dilakukan oleh misalkan pemerintah gitu kan berdampak pada situasi ekonomi. Gitu. Nah ini contohnya ada banyak gitu, mulai dari tahun saya tuh selalu merujuknya pada tahun 80-an itu, pada waktu terjadi krisis di Meksiko itu kan, terkait dengan kebijakan ISI itu, import substitute industry itu kan, atau industri pengganti barang import sebenarnya gitu, yang pada waktu itu kalau tidak salah negara-negara di Amerika Latin termasuk Meksiko itu mencoba untuk menggantikan barang-barang impor dengan produk dalam negerinya sendiri. Nah, tapi kemudian ini kan berdampak kepada terhambatnya masuknya produksi dari luar negeri gitu ke dalam negeri sebagai akibat perbedaan harga, karena di dalam negeri industri-industri semacam ini disupport full oleh pemerintah, pajaknya dihilangkan, ada insentif apa macam-macam gitu kan. Dan pada saat kemudian dirasa sudah mapan, nah industri pengganti impor ini diekspor. Nah pada saat diekspor dia dikenakan oleh kebijakan dari negara lain gitu kan, untuk hal yang sama yang terjadi gitu, sehingga kan ada kalau di dalam WTO itu bahwa satu kebijakan yang diberikan maka akan berdampak pada kebijakan yang sama juga diberikan oleh negara lain gitu. Nah, tadi bahwa ternyata konsep wakaf yang disampaikan tadi sebenarnya bisa bisa kita angkat misalkan ke dalam ini perspektif ekonomi internasional yang lebih luas gitu, karena kan sekarang kita punya banyak ini ya, ada banyak bank-bank internasional yang yang memberikan bantuan-bantuan, misalkan IMF, World Asian Development Bank itu, dan masih banyak ini yang lain. Tapi konsep mereka adalah kalau merujuk kepada konsep Barat gitu ya, pemberian bantuan keuangan atau pengurangan dalam arti pemberian bantuan keuangan baik itu dalam bentuk utang ataupun utang gitu ya, itu kan disertai dengan disertai dengan prasyarat-prasyarat tertentu, kondisi-kondisi tertentu gitu kan. Nah ini berbeda dengan Cina misalkan, memberikan bantuan nggak perlu prasyarat, yang penting gitu ada kesepakatan awal gitu mengenai bantuan ini untuk apa gitu, kemudian nanti kami akan dapat dukungan apa, selesai di situ, tanpa ada tendeng aling-aling bahwa bantuan ini akan kami hentikan loh kalau misalkan Anda nggak demokrasi gitu, Anda gitu, nggak ada kalau di Cina. Nah tapi kalau dalam konsep Islam gitu, Pak Fauzi gitu, kan kalau tadi wakaf itu memberikan azas manfaat gitu kan, bukan hanya bagi individunya gitu. Kalau kita memahami pada saat misalkan kita bersedekah gitu kan, mewakafkan, maka bagi individu itu balasannya kan adalah mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, tetapi pada saat azas pemanfaatan yang buat umat gitu, ini ada manfaat yang lebih luas gitu dibandingkan hanya terhadap satu individu. Nah, mungkin bisa ini Pak Fauzi, bagaimana misalkan konsep wakaf di dalam ekonomi internasional, karena ini juga sedang naik daun juga ini mengenai misalkan ekonomi syariah seperti itu kan. Iya. Benar. Saya baru ingat tadi itu teori yang mungkin bisa kita gunakan untuk menjelaskan tentang wakaf itu adalah social justice gitu ya, social justice teori gitu. Ada yang membedakan ketika kita bicara tentang masalah wakaf. Bukan berarti ada wakaf itu tidak ada syarat dan prasyaratnya, tidak ada prosesi perjanjiannya. Dalam wakaf itu kan ada akad yang mengikat, dari pemberian wakaf tersebut. Sekarang misal ketika saya mewakafkan tanah kepada satu orang, si pemberi wakaf itu mempunyai kebebasan untuk tujuan dia mewakafkan tanahnya untuk apa. Ketika diwakafkan kepada si pengelola, misalnya sebuah lembaga atau
dia akan mengatakan, saya mau wakafkan tanah ini untuk, kalau kita ngambil tanah yang di Mekah, diwakafkan untuk membantu masyarakat Aceh yang pergi ke haji. Oleh karena itu, ketentuan akad ini dijaga oleh si pengelola yang ada di Mekah sampai sekarang itu harus dijalankan. Yang lainnya, keuntungan yang lainnya tidak hanya berbicara tentang masalah sejauh apa perjanjian tujuan daripada pemberian wakaf itu dilakukan. Ketika tanah misalnya diwakafkan untuk pendidikan, maka si pengelola itu tidak mempunyai hak apapun. Wakaf itu dijadikan menjadi satu bidang lain gitu. Dia harus dikhususkan ke pendidikan. Jadi itu sangat strict dengan akad yang ditentukan oleh si pewakaf itu sendiri, tujuan yang diinginkan. Artinya sebenarnya praktek wakaf ini dilakukan di Amerika. Kalau misalnya kita ngelihat Oxford gitu ya, Oxford, apa namanya itu yang di Amerika, perguruan tinggi? Harvard. Ya, Harvard University. Iya, itu kan bagian dari, kalau misalnya kita tarik kesamaannya, itu konsep wakaf yang digunakan gitu. Dia punya tanah, kemudian dia investasikan tanahnya untuk pendidikan, dan si pengelola melakukan akad itu sampai pendidikan Harvard itu bisa menjadi salah satu perguruan tinggi yang terbesar gitu. Artinya dia menjalankan amanah yang diberikan dari akad yang mengikat daripada wakaf itu sendiri gitu. Maka jadi sesederhana itu sebenarnya. Persoalannya adalah setelah bagaimana si pengelola bisa menjaga nilai-nilai amanah sesuai dengan apa yang diakadkan ketika wakaf. Jadi kalau misalnya pun nanti ada anaknya atau apa klaim atau segala macam, itu tidak bisa mengklaim wakaf yang diberikan oleh orang tersebut. Karena apa? Karena memang akadnya tidak menyebutkan. Itu akad itu mungkin ya surat perjanjian gitu ya. Surat perjanjian, tetapi perjanjian yang dibuat melalui wakaf biasanya itu bertujuan untuk kemaslahatan rakyat banyak, bukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi oleh si pemberi wakaf. Itu yang membedakan. Dan yang pemberi wakaf dan siapapun bisa memberi wakaf. Kalau misalnya sekarang itu kan ada yang disebut sebagai wakaf kelompok-kelompok ACT ya, aksi cepat tanggap, itu sedang menginisiasi wakaf produktif gitu istilahnya ya. Wakaf produktif yang mereka mengambil sumber dari apa yang dilakukan oleh Turki Utsmani, pernah dilakukan untuk prosesi wakaf produktif ini gitu. Tapi kalau misalnya itu tidak dikonsepkan dengan cara yang baik, kemudian terlalu memaksakan, orientasinya adalah untuk bisa mengembangkan ada wakaf-wakaf sedikit, kemudian diproduktif, kelola atau apa, jatuh-jatuhnya ketakutan saya jatuh-jatuhnya ke crowdfunding gitu. Crowdfunding itu ya itu social justice, benar. Tujuannya sosial, untuk hal-hal yang bergerak kepada hal yang sosial gitu. Jadi buat apa ya, ketika menginisiasi terhadap wakaf yang produktif itu tuh perlu kehati-hatian, jangan sampai kemudian nilai wakaf itu jadi bergeser. Inti core tujuan daripada wakaf itu sebagai bentuk ibadah itu menjadi bergeser, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Maka ketika sampai ke sana, maka nilai wakaf itu sudah runtuh gitu. Wakaf itu akhirnya bisa saja akan dilihat sebagai, wah ini akan berkembang gitu, akan berkembang menjadi satu ekonomi politik Islam yang baru gitu.
melalui praktek wakaf itu sendiri kan gitu. Kemudian ketika kita berbicara masalah sedekah itu menarik, salah satu peneliti dari Australia itu dia beberapa kali datang ke Aceh, sedang meneliti tentang persoalan syariah. Jadi dalam proses penelitiannya dia menemukan ada di Aceh ini kan ada Baitul Mal gitu melalui konsep sedekah. Lucunya dia mengatakan seperti ini dengan sedekah saja seharusnya konsep pajak itu dihilangkan, karena dengan konsep sedekah itu malah lebih tujuan dari pajak untuk bisa mensejahterakan, melakukan pembangunan terhadap masyarakat. Melalui konsep sedekah ini malah lebih istilahnya lebih terimplemented gitu melalui sedekah. Artinya sedekah itu untuk kesejahteraan, untuk perekonomian, pendidikan, pembangunan segala macam, dan itu terimplementasi dengan baik konsep sedekah itu. Dan kalau misalnya sudah ada sedekah, ngapain lagi ada pajak gitu. Jadi orang cukup ya sedekah gitu. Persoalannya kan program yang dicanangkan melalui pajak, melalui ini untuk pembangunan, untuk kesejahteraan, itu bisa dirasakan oleh masyarakat banyak. Dan saat ini ya melalui sedekah itulah yang kemudian malah masyarakat lebih bisa merasakan dampaknya gitu. Dampaknya dari pajak Saya jadi ingat ini, Pak Fauzi. ya. 2019 lalu itu dalam salah satu program Australia Indonesia Muslim Exchange Program, saya terpilih ke sana. Itu kita ketemu dengan salah satu staf dari perbankan syariah waktu itu, dan mereka itu dijelaskan bahwa ini sedang coba dikembangkan di Australia gitu, dan sepertinya ini menjadi concern bagi perbankan konvensional melihat perkembangan perbankan syariah yang cukup pesat, karena modal yang mereka miliki cukup besar. Itu kan dana-dana umat yang kemudian mereka kelola untuk kemudian untuk kemudian saya nggak paham konsepnya apakah dikembangkan atau apa gitu, tapi konsepnya berbeda dari yang bank konvensional. Nah itu cukup khawatir nih bank-bank konvensional di Australia itu mengenai ini, sehingga mereka mencoba untuk membuat sebuah regulasi gitu terkait dengan perkembangan bank syariah itu tadi gitu. Nah, itu memang katanya perjalanannya memang masih panjang untuk memperkenalkan bank syariah ini, tetapi penggunanya sudah mulai banyak gitu. Baik itu nasabah ataupun pengguna dari ini sendiri, produk-produk bank syariah itu sendiri gitu. Ini menarik juga karena secara internasional gitu kan, kita mengenal misalkan ada investasi dari bank lain gitu kan, bank asing gitu masuk ke satu negara, mengumpulkan dana-dana milik warga negara gitu, dan proyek-proyek yang dikembangkan itu proyek yang ada di luar negeri gitu kan, yang kemudian dikembalikan lagi dalam bentuk bunga kepada kita yang menabung di sana gitu. Nah, Pak Fauzi, ini ada satu lagi nih yang saya tuh selalu kepengen tanya gitu. Bahwa di dalam ilmu hubungan internasional kita mengambil konsep pengambilan kebijakan atau kebijakan luar negeri gitu ya, kebijakan luar negeri yang kemudian dilaksanakan menjadi politik luar negeri. Nah, di dalam Islam sendiri itu Pak Fauzi, bagaimana sih konsep pengambilan kebijakan itu? Kalau kita pahami sebagai dulu waktu saya masih mahasiswa, bahwa pengambilan kebijakan itu berasal dari input internal, diproses, kemudian ada output kemudian mendapatkan feedback, balik lagi menjadi input di dalam internal, karena ada pergolakan dari kelompok-kelompok kepentingan gitu ya, kelompok penekan gitu, kemudian digodok kembali di dalam sebuah proses antara pemerintah dengan badan legislatif, kemudian dikaji ini hukumnya, kembali lagi menjadi sebuah kebijakan pemerintah sebagai respon dari feedback yang diberikan oleh masyarakat
internasional. Nah, dalam Islam sendiri, Pak Fauzi, bagaimana sih sebenarnya konsep pengambilan kebijakan luar negeri ini? Kalau ya saya tangkap ketika bicara tentang masalah pengambilan keputusan itu secara kelembagaan ya menjadi satu negara gitu ya. Peran kalau misalnya bicara tentang masalah ini saya tidak mau menyebutkan, tapi saya mau mengatakan bahwasanya sistem khalifah sampai saat ini itu ada satu negara yang menggunakannya sampai saat ini. Mungkin saya tidak akan menyebutkan negaranya, tapi saya akan mengatakan itu. Persoalannya adalah kenapa khalifah itu tidak yang dilihat itu kenapa identik dengan persoalan Islam? Karena ya bahasanya khalifah gitu. Yang saya mau lihat bahwasanya bukan persoalan khalifahnya, tapi sistem khalifah itu ada sebuah negara, bukan negara Muslim itu menggunakan sampai saat ini dalam prosesnya. Ketika dalam pengambilan keputusan di tingkatan tatanan pemerintahan Islam itu yang paling tinggi itu adalah khalifah. Di bawahnya itu akan dibantu oleh kadi, kemudian muwakilah, kemudian ada al-jundi itu militeristik, kemudian yang paling terakhir strukturnya itu adalah ummah. Ya seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya ummah itu mempunyai peranan yang cukup kuat sekali, walaupun dia berada pada posisi paling bawah dalam hierarki itu, tetapi seorang khalifah itu mengambil keputusan melihat kondisi daripada ummah itu sendiri. Ummah itu juga mempunyai peranan untuk mendukung daripada kebijakan itu. Itu saya pikir hampir sama ya secara konsep, secara keinginan. Seyogyanya itu memang harus berlaku seperti itu. Tapi di bawah khalifah itu ada kode-kadi yang kemudian ada muwakilah, kemudian yang membantu khalifah untuk bisa menerapkan keputusan apa atau kebijakan apa yang perlu diambil. Konsepnya melalui musyawarah. Yang harus Anda lakukan adalah pertama, perhatikan persoalan dan permasalahan yang harus ditindaklanjuti atau diambil sebuah keputusan. Apa yang perlu dilakukan? Libya pada masa Muammar Gaddafi melalui konsep jumhuriyahnya, sistem pemerintahan jumhuriyah yang kemudian dia buat itu dalam buku The Green Book-nya, The Green Book-nya itu praktek yang dilakukan oleh Gaddafi di dalam mengambil satu keputusan kira-kira menjadi satu miniatur konsep keputusan yang pengambilan kebijakan di dalam konsepsi Islam. Bagaimana kemudian Gaddafi mengumpulkan semuanya kepala suku yang ada di Libya ketika dia ingin berbicara tentang masalah pendidikan. Kemudian akan dilihat ada salah satu suku memang membutuhkan infrastruktur misalnya, maka semua kepala suku memberikan masukan dan kebijakan, akhirnya keputusan berada pada Gaddafi. Anggap saja mungkin dia sebagai pimpinannya gitu ya. Artinya kalau misalnya kita lihat mungkin sistemnya lebih kepada sistem kalau tidak salah itu dulu saya tuh pernah mendapatkan tamu profesor dari Libya itu dulu. Sebelum Libya ini ya, sebelum Libya jatuh seperti sekarang ini gitu. Dia bilang di Libya tuh sistemnya itu gabungan sistem demokrasinya ala Barat dengan sistem sosialisnya Soviet gitu. Tapi dalam konteks keislaman yang disampaikan oleh Pak Fauzi tadi gitu, bahwa proses pengambilan keputusan itu kan dimulai dari bawah gitu. Jadi apa yang dibutuhkan di bawah masuk ke dalam ini waktu itu kalau saya menerjemahkan itu mungkin
dari misalkan tingkatan kecamatan gitu kan, dan tingkatan kecamatan diputuskan ini kebutuhan wilayah ini di list itu apa saja, kemudian naik ke tingkat yang lebih tinggi provinsi, kemudian provinsi akan melihat kembali fokus-fokusnya dari provinsi, kemudian naik lagi ke atas ke tingkat nasional, sehingga kemudian nanti ini diputuskan bahwa fokus pembangunan yang dilakukan ada pada misalkan di wilayah ini pada ini gitu. Iya, benar-benar. Termasuk yang Green Book itu tadi saya dapat itu, Pak Fauzi. Iya, benar. Jadi seperti itu polanya, dan semuanya juga orang-orang yang kalau misalnya kita mungkin ya DPR atau MPR-nya yang kemudian duduk yang ketua sidangnya itu adalah si khalifah atau presidennya gitu. Ketika dia mengambil semua masukan, semua orang akan berpikir secara bijak gitu ya. Mereka semuanya berpikir secara bijak untuk mengatakan, oke, kita sepakat. Ayo dengan rasa bukan waduh ini kalau misalnya kita ini kalau yang bantu kok negara itu saya mau dong, ini nggak mau saya, enak aja dia lebih besar, ini segala macam. Tidak ada di dalam proses pengambilan keputusan di dalam Islam melalui musyawarah itu tidak ada tidak bisa kita berpikiran seperti itu gitu. Oke, kali ini dengan plot anggaran seperti ini, fokus utama kita untuk adalah pertanian dan ini segala macam, untuk masalah pendidikan, desa yang mau kecamatan yang kita mau kembangkan atau daerah yang mau kita kembangkan, negara yang kita kembangkan adalah ini. Makanya kita fokuskan apa yang perlu dilakukan. Dengan kondisi negara ini seperti ini, apa yang bisa kita berikan kepada negara ini, misalnya bantuannya. Semuanya berbicara tentang masalah setelah ada penjelasan gambaran umum tentang negara tersebut, bla 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 bla, sehingga sepertinya kita akan mencoba untuk membangun secara infrastruktur dengan pola gini. Jadi semuanya membantu mensupport negara itu. Jadi sehingga ketika memang ada dia tidak berasaskan suara terbanyak di dalam pengambilan keputusan di dalam Islam. Tapi yang dilihat adalah kesepakatan daripada musyawarah itu sendiri. Ketepatan musyawarahnya, ketika semuanya dan diberikan hak dalam musyawarah itu, diberikan ketika Anda memang tidak setuju, Anda silakan melakukan argumentasi untuk bisa membantah bahwasanya program ini tidak baik. Ketika memang argumentasinya tepat, semuanya juga akan memberikan argumentasi untuk membahas tentang masalah ini gitu. Artinya muncul ruang diskusi untuk bisa musyawarah. Tujuannya adalah mencari solusi, bukan kemudian mentok gitu ya, berantam, urat saraf segala macam nggak dapat, tidak. Itu tidak bisa diperlakukan di dalam pengambilan keputusan. Siapa yang datang ke situ, Anda harus berpikirkan solusinya apa. Dalam prosesnya argumentasi yang kemudian tumbuh, ya silakan gitu. Tapi harus melahirkan sebuah solusi. Kita harus menghilangkan ego terhadap pendapat ini kitanya, tapi ini untuk kemajuan, untuk pengembangan apa yang perlu dilakukan. Konsep musyawarah, maka diambillah sebuah keputusan, bukan berarti kemudian itu adalah suara terbanyak, tetapi idenya pengembangan akan diberikan. Saya pikir dengan melihat kondisi ini kondisi negara ini, wilayah ini, karakteristiknya, maka yang bisa kita lakukan adalah untuk bidang penelitian dan bidang penelitian mungkin kita usulannya si A. Untuk militeristiknya, untuk tatanan kebijakan pemerintahannya, usulan dari B itu akan cocok gitu. Akhirnya terkumpul beberapa kebijakan yang itu tuh tepat diberikan kepada wilayah yang akan dibantu atau program yang akan dilaksanakan. Jadi berarti seperti itu. Trias politika itu ada ya Pak Fauzi ya di dalam Islam itu ada. Kan kalau kita tuh trias politika itu kan ada lembaga eksekutif, legislatif, kemudian yudikatif yang semuanya saling mengkoreksi satu sama lain begitu. Betul. Tapi saja, di Islam sendiri bukan trias politika Pak Emil. Dia tidak cukup 3.
semua komponen itu ada kalau nggak salah ada 5 atau 6, termasuk ummah itu menjadi satu komponen yang nggak bisa dipisahkan gitu. Jadi Iya. oke, trias politika berbicara hanya pengelompokan terhadap legislatif, yudikatif, dan eksekutif gitu ya. Iya. Eksekutif. Tetapi kalau misalnya dalam Islam bukan hanya 3 ini saja. Jundi, militer, dan keamanan, kemudian ummah itu bisa juga include ke dalam sistem tatanan kepemerintahannya yang nggak bisa dipisahkan gitu. Dan Iya. ummah itu sendiri seperti yang saya sampaikan, ummah itu bukan hanya Muslim saja, tapi non Muslim, dan mereka pun diberikan kebebasan untuk berkiprah dan terlibat di dalam kemiliteran, di dalam memberikan input gitu ya. Dalam pembentukan Seperti itu. kebijakan gitu ya. Iya, betul, betul. Gitu. Jadi tidak hanya cukup trias politika kalau misalnya di Islam, kemiliteran segala macam, kemudian ummah itu include ke dalamnya. Gitu. Berarti ini sebenarnya Islam itu sudah lebih dahulu mengenal konsep demokrasi sebenarnya gitu ya. Iya. Yang kemudian dikembangkan oleh Barat menjadi sistem yang namanya demokrasi demokrasi ala Barat begitu. Baik, Pak Fauzi, ini kita sudah cukup lama memakan waktu ini, dan ini tapi kita tuh sebenarnya masih belum selesai nih. Ini belum selesai. Kita mungkin di lain kesempatan gitu kita perlu membahas misalkan spesifik beberapa kasus begitu ya, konsep-konsep sehingga teman-teman di channel Kusuka Demil ini bisa memahami konsep apa yang digunakan di dalam Islam gitu, yang kemudian ini dapat menjadi pembanding antara konsep Barat dengan yang konsep ditawarkan oleh Islam gitu. Nah, teman-teman channel Kusuka Demil nantikan lanjutan dari diskusi kami. Ya mudah-mudahan insya Allah bisa dilakukan langsung ini ke Aceh gitu. Jadi sambil minum kopi gitu kan Pak ya. Sambil minum kopi gitu, kita ngebahas masalah Islam dan hubungan internasional cukup seru gitu. Bukan cukup seru, malah sangat seru gitu. Ya, karena ini karena masih banyak seperti saya saja tuh masih haus sebenarnya akan ini pemahaman Islam. Saya juga masih mencari-cari ini juga ini masih karena saya ingat dulu itu pernah ada diskusi gitu mengenai Islam dan hubungan internasional itu apakah hubungan internasional yang diislamkan gitu kan atau Islam yang dijadikan hubungan internasional gitu. Begitu. Baik, teman-teman Kusuka Demil nantikan terus diskusi kami ya dengan Pak Fauzi dari Universitas Al Muslim Aceh gitu. Bagi teman-teman yang ada di Aceh yang ingin belajar mengenai hubungan internasional, silakan mungkin bisa bergabung dengan Universitas Al Muslim di mana ada program studi hubungan internasional di dalamnya, dan tentu saja Pak Fauzi dan teman-temannya akan siap untuk memberikan ilmu-ilmu yang mumpuni bagi teman-teman sebagai bekal ya, insya Allah bisa menjadi seorang diplomat begitu ya. Diplomat itu tidak hanya diplomat dalam bentuk ini pemerintahan yang kita kenal sebagai mereka yang bekerja di kedutaan gitu ya atau di Kementerian Luar Negeri, tapi juga bisa menjadi diplomat dalam bidang lainnya, termasuk ya Pak Fauzi ini sebenarnya diplomat ini sebenarnya gitu, karena ilmu yang dia miliki dapat dia sampaikan sehingga saya jadi merinding ini sehingga orang lain itu bisa memahami ternyata Islam pun punya konsep di dalam ini di dalam hubungan internasional gitu. Jadi bukan hanya konsep Barat saja yang bisa dipakai gitu. Misalkan dalam penyelesaian konflik gitu ya, dalam ekonomi politik internasional, bahkan di dalam sistem demokrasi yang kita kenal saat ini gitu. Nah, apabila ada pertanyaan ya lebih lanjut kepada kami gitu kan, teman-teman dapat
mengetik ini ya pertanyaannya atau mungkin pendapatnya di kolom komentar yang ada di channel Pusuka Demil ini gitu. Dengan demikian saya tutup dulu. Jangan lupa untuk subscribe, share dan klik lonceng yang ada di channel ini. Pusuka Demil, kuliah seru dengan Emil.